14 dan 15 ya. Waktu dan tempat saya persilakan. Maksimal 3 orang ini 45 menit sampai 50 menit ya untuk memaparkan singkat. Saya persilakan, monggo Mas. Yo. Nanti sampean sekaligus jadi moderatornya ya. Kalau ada yang tanya, saya jadi penonton aja gantian ya. Oke, baik Pak. Baik, Prof. Yuk, terima kasih Prof. Oke teman-teman, saya perkenalkan dulu yang seharusnya ada 3 orang yang memaparkan presentasi, tapi Mas Hafiz kebetulan dia nggak bisa join karena dia sedang lembur. Jadi hanya saya dan Mbak Nisrina saja yang akan memaparkan tentang biaya, beban, dan pengurang penghasilan ini. Saya mulai aja langsung ya. Untuk yang pertama, beban itu apa sih? Beban itu menurut PSAK nomor 16 revisi 2007. Saya paparkan dulu pengertian tentang biaya. Biaya adalah perolehan dalam jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh suatu aset. Jadi intinya ini kalau pengertian dari biaya menurut PSAK itu adalah suatu nilai yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan suatu aset. Lalu untuk lebih jelasnya kita ke slide nomor 3. Ini ada perbedaan biaya dan beban. Yang pertama, untuk biaya kita bisa dilihat dari ada 3 aspek. Bisa dilihat dari perbedaan menurut manfaat, menurut menghasilkan pendapatan, dan menurut letak di laporan keuangan. Untuk biayanya sendiri, dari segi menghasilkan pendapatan itu, biaya adalah pengeluaran yang digunakan untuk mendapatkan harta, barang, atau jasa untuk mendapatkan suatu penghasilan atau keuntungan. Contohnya, mesin-mesin yang digunakan untuk pengolahan bahan mentah menjadi barang yang jadi, yang nantinya akan dijual dalam rangka memperoleh keuntungan. Itu adalah contoh biaya menurut dari segi menghasilkan pendapatan. Sedangkan beban adalah biaya yang kita keluarkan karena suatu hal yang sudah kita nikmati seperti beban listrik, beban air, dan lain-lain. Dilihat dari manfaatnya, biaya adalah nilai tukar yang digunakan sebagai prasyarat atau pengorbanan yang dibuat untuk mendapatkan manfaat. Dalam hal ini adalah keuntungan, di mana jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Itu untuk pengertian biaya menurut manfaatnya. Sedangkan beban adalah penurunan manfaat ekonomi dalam suatu periode akuntansi. Dan yang terakhir, perbedaan biaya dan beban kita lihat di letak laporan keuangannya. Untuk biaya, dia terletak pada laporan posisi keuangan, sedangkan untuk beban dia terletak pada laporan laba rugi. Untuk pengukuran biaya sendiri terdapat beberapa dasar dalam melakukan pengukuran biaya. Biasanya ini untuk mengukur biaya kita menggunakan biaya historis. Pada umumnya diakui bila memenuhi dalam 2 syarat ini. Yang pertama, kriteria yang pertama itu adalah konsumsi manfaat. Biaya diakui ketika manfaat ekonomi yang dihasilkan dari pengguna biaya tersebut telah selesai digunakan. Yang kedua, prinsipnya adalah lenyapnya atau berkurangnya manfaat masa datang atau tidak lagi mempunyai manfaat ekonomi. Itu adalah pengukuran biaya. Untuk sementara, Ibu Nisrina bisa dilanjutkan. Makasih Mas Arda. Selanjutnya penjelasan terkait karakteristik yang terkait dalam makna beban. Ada 2 karakteristik. Yang pertama untuk karakteristik utama, yaitu ada 1 aliran keluar atau penurunan aset. Untuk menyatakan timbulnya beban, transaksi atau kejadian harus terjadi dalam penurunan aset.
atau yang menimbulkan aliran keluar aset. Aset yang dimaksud di sini adalah aset perusahaan. Jadi konsumsi atau pemakaiannya diartikan bahwa manfaat ekonomi aset itu telah habis karena melekat pada barang atau jasa yang telah diserahkan. Yang kedua, ada operasi utama atau sentral. Dinyatakan oleh Suwajono dalam teori akuntansi perekayasaan pelaporan keuangan bahwa tidak semua penurunan atau konsumsi aset itu membentuk biaya. Untuk itu, biaya konsumsi harus berkaitan dengan kegiatan utama. Yang dimaksud kegiatan utama ini adalah kegiatan penciptaan pendapatan atau laba yang direpresentasikan dalam kegiatan memproduksi barang. Sehingga biaya adalah penurunan aset yang berkaitan dengan operasi dan bukan dengan investasi atau pendanaan. Dan yang selanjutnya karakteristik pendukungnya. Di sini ada kenaikan kewajiban. Terdapat suatu keadaan di mana perusahaan telah memanfaatkan barang dan jasa namun sebelumnya tidak mengakui sebagai aset atau belum mengakui kewajiban atas penggunaan barang dan jasa yang dikuasai oleh pihak lain. Misalnya jasa pengiriman barang yang belum dibayar oleh perusahaan namun jasa pengirimannya telah dinikmati perusahaan dan menimbulkan pendapatan. Dengan demikian, beban untuk pengiriman harus timbul dengan kenaikan kewajiban. Yang selanjutnya ada penurunan ekuitas. Dalam operasi sentral, dengan adanya penurunan aset atau kenaikan kewajiban akan mengubah ekuitas atau menurunkan ekuitas. Namun penurunan ekuitas merupakan karakteristik pendukung karena tidak setiap penurunan aset mengakibatkan penurunan ekuitas. Misalnya pembagian dividen yang menyebabkan penurunan aset tetapi tidak disebut sebagai beban. Bisa selanjutnya Mas Arda? Ya. Selanjutnya definisi biaya dan beban dalam perpajakan. Biaya menurut perpajakan diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dalam pasal 6 yang berbunyi, besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Prinsipnya biaya dibedakan menjadi dua dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan ini, yaitu dalam pasal 6, biaya yang merupakan pengurang penghasilan, seperti biaya yang untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan jasa, dan termasuk upah, gaji, bunga, sewa, dan royalti, biaya perjalanan yang terdapat bukti pembuktiannya, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi, dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan PMK, Peraturan Menteri Keuangan, biaya administrasi, pajak kecuali pajak penghasilan, penyusutan, iuran kepada dana pensiun, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta, kerugian selisih kurs mata uang asing, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan, serta piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Dan sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional. Dan yang kedua ada biaya yang tidak dapat dijadikan pengurang. Biaya yang tidak dapat dijadikan pengurang ini adalah biaya yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha. Seperti bantuan atau sumbangan pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pemegang saham atau istimewa lainnya, biaya yang dibebankan atau dikenakan untuk kepentingan pribadi pemegang saham atau anggota lainnya, pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi itu sendiri, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3, huruf A dan B dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu pajak penghasilan,
biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang wajib menjadi tanggungannya. Contohnya itu misalnya PT Cahaya pada bulan Agustus, Tuan Rudiantara melakukan pencatatan biaya atas sekolah musik anaknya sebesar 10 juta. Biaya tersebut merupakan biaya yang dikeluarkan untuk orang yang menjadi tanggungan Tuan Rudiantara, sehingga atas biaya tersebut harus dikoreksi karena itu tidak merupakan biaya yang sesuai kegiatan usaha. Selanjutnya ada gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Sanksi administrasi yang dalam pelaksanaan undang-undang yang dalam pelaksanaannya di bidang perpajakan. Selain itu ada pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Pajak masukan berkenaan dengan pengeluaran tidak dapat dikurangkan dalam penentuan besar pajak penghasilan sebagaimana tertuang dalam pasal 9 ayat 1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak atau yang penghasilan dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Selanjutnya Mas Arda. Ya, contoh kasus untuk yang biaya dan beban yang kita sampaikan 1 Juni 2017, PT Ogah rugi membayar uang sewa untuk menyewa gedung kantor senilai 1 juta untuk 5 bulan. Pengeluaran kos tersebut merupakan suatu aktiva dalam bentuk hak untuk menempatkan kantor selama 5 bulan. Setiap hari berlalu dalam bulan tersebut sebagian dari masa pakai harta tadi telah terpakai dan menjadi beban atau expense. Pada tanggal 30 Juni, biaya yang telah terpakai untuk sewa adalah sebesar 200.000. Untuk pelakuan jurnalnya, berarti beban sewa pada sewa dibayar di muka. Jadi pada akhir 30 Juni, beban sewa telah diakui dan sewa dibayar di muka sudah dikreditkan. Ya, sekian presentasi dari tim kami. Apabila ada yang ingin bertanya, mau langsung diskusi Q&A, silakan. Izin bertanya, Mas Arda. Ya, silakan Mas. Ya, terima kasih presentasinya. Untuk yang slide ketiga itu ya Mas ya, mau menanya, ada yang 3 aspek terkait dengan perbedaan antara biaya dan beban ya. Nah itu ada yang kalau dilihat dari di sini kan kita pembahasannya adalah biaya, beban, dan pengurang pendapatan begitu ya. Nah, bagaimana untuk pengurangan pendapatan seperti diskon begitu Mas? Ketentuan perpajakannya seperti apa, dan untuk refund atau penjualan atas pengembalian barang, nah itu bagaimana dampaknya di pelaporan keuangan Mas? Terima kasih. Oke, ditampung dulu ya. Iya Mas, monggo.
Untuk yang lain mungkin ada pertanyaan? Adit mau bertanya, tapi sepertinya laptopnya ada yang bermasalah tuh, Mas. Ada di kolom chat ya. Mungkin, iya, mungkin saya bantu untuk lisankan saja ya. Pertanyaannya, bagaimana perlakuan mekanisme beda tetap dan beda waktu dalam biaya atau beban yang dapat dan tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan, begitu, Mas. Oke, noted. Oke. Ibu Nisrina sepertinya mau merespon pertanyaannya Mas Rian. Langsung jawab aja, oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rian. Tadi pertanyaannya terkait perlakuan untuk diskon dan retur ya. Jadi kalau misalnya untuk diskon dan retur sesuai pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan itu kan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan usaha. Jadi hal itu dibolehkan untuk menjadi biaya atau pengurang penghasilan. Seperti itu. Gimana Mas Rian? Jadi untuk pengurang penghasilan itu secara perpajakan ada yang dipotong atau karena kan pengurang penghasilan itu kan kita seperti memberikan imbalan ya. Misalkan kita jual barang 100 begitu ya. Kemudian kita potong 10. Berarti si pembelinya itu hanya bayar ke kita 90 begitu. Nah, saat kita memberikan diskon 10 itu berarti kita tidak ada pajak yang dikenakan, pajak penghasilan yang sebesar 10 dan tidak dilaporkan di SPT, atau memang itu menjadi faktor penghasilan bagi si pembeli begitu ya. Ya, untuk diskon tersebut. Untuk yang diskon memang kan tidak dipotong pajak penghasilan ya, karena kan itu bukan merupakan penghasilan yang ini, karena hanya cuma sebagai pengurangan. Jadi itu dibolehkan untuk mengurangkan penghasilan tersebut. Secara pajak tidak akan dikoreksi sih Mas. Karena itu berkaitan dengan kegiatan usaha. Oke Mbak. Kemudian untuk yang refund Mbak, misalkan terjadi penjualannya. Ya. Sama sih Mas perlakuannya, karena kan refund itu juga kegiatan usaha ya, jadi itu dibolehkan untuk refund, karena kan kemungkinan refund ada barang yang cacat atau barang rusak, jadi itu diperbolehkan. Oke, jadi itu sebagai pengurang pendapatan ya, pengurang pendapatan kita, dan dilaporkan juga di laporan fiskal ya pada saat kita SPT badan. Betul Mas. Oke, terima kasih Mbak Nisrina. Iya Mas Rian. Saya mencoba jawab pertanyaannya Mas Adit mengenai perbedaan mengenai perlakuan mekanisme beda tetap dan beda waktu.
Ini sebenarnya sih masuknya lebih ke bab rekonsiliasi fiskal ya, tapi untuk yang sekarang saya paparkan permukaannya dulu. Jadi untuk di dalam komersil dan perpajakan ada perbedaan yang mendasar, yang paling dasarnya itu kalau akuntansi kita pengakuan biaya dan pendapatan itu diakui pada saat dia sudah kita dapatkan manfaatnya. Sedangkan kalau di luar arus kasnya itu sudah atau belum terjadi untuk di dunia akuntansi komersil. Dan kalau di perpajakan beban dan pendapatan itu diakui jika dan kalau uang itu sudah ditransfer atau sudah bergerak. Itu prinsip utamanya. Jadinya ada perbedaan mendasar karena ada perbedaan ketentuan itu. Biasanya ada yang kita sebut dengan perbedaan waktu dan beda tetap. Untuk beda waktu biasanya terjadi karena contohnya di akuntansi komersil itu diakui di akhir tahun, beberapa beban diakui di akhir tahun. Contohnya mungkin beban fee service dari audit ataupun sejenisnya. Namun untuk perpajakan dia belum diakui karena kita belum membayar uang servis tersebut. Makanya terjadilah ada yang namanya beda itu disebut dengan beda waktu. Beda waktu nanti pada saat misalnya tahun 2021 biaya dari perusahaan X sejumlah 10. Namun di perpajakan bisa saja biaya di perusahaan X itu sebesar 5. Hanya akan diakui jika ada perputaran cash yang berlaku. Itu dari saya untuk menjawab pertanyaan Mas Adit. Izin bertanya, Mas Arda? Iya, Mas Rizal, silakan. Ya, maaf, sebentar. Ini mungkin basic aja sih pertanyaannya. Ya. Karena ini kan cukup kompleks ya, beban-beban yang bisa dikecualikan oleh pajak. Ya. Sebenarnya konsepnya apa yang persamaan dari beban-beban itu kenapa ya oleh pajak itu dikoreksi? Mungkin seperti apa ya gitunya apa? Secara umum aja. Jadi beban. Oh iya ya. Sebenarnya sih sebagai prinsip dasar kita mengatakan oh ya nih dikoreksi itu seperti apa? Terima kasih Mas Rian. Konsep paling dasarnya itu ada di 3M, Mas. Apa tuh 3M? Menagih, memelihara, dan mendapatkan. Jadi intinya selama biaya dan bebannya terkait dengan 3M dan terkait dengan dengan perusahaan, maka biaya-biaya tersebut dapat jadi biaya untuk pengurang penghasilan. Di luar dari itu bisa saja dapat dikoreksi. Penentuan sebenarnya ada di pasal 6 dan pasal 9 untuk lebih jelasnya. Perbedaannya seharusnya sih udah ada detail ditulis di pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang Perpajakan. Itu prinsip paling dasar sih Mas Ridan. Terima kasih. Ya, makasih Mas Arda ya, sepertinya itu ya 3M ya. Ya, makasih ya. Untuk pertanyaan yang lain mungkin ada, atau Prof ada masuk respon feedback?
Lah, saya cuma nonton ini. Oh, Gantian. begini nonton. Iya. lagi itu ya. Udah